eh teror itu udah nggak laku ya, sudah bukan zamannya. Itu zaman dulu. Kalau kemudian kita di hidup zaman sekarang, kita harus lebih beradab. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa. Duduk di meja sama-sama, sampaikan argumentasi masing-masing, dan biarkan rakyat menjadi jurinya melihat itu, dibandingkan teror. Dan menurut saya pelaku teror itu sudahlah. Kalau kalian hentikan. Kalau kalian mau Indonesia menjadi semakin lebih beradab, tindakan teror dalam segala bentuknya itu tidak akan membawa kita pada kemajuan, tapi membawa kita pada kemunduran. Clear ya? Sambil menambahkan, jadi apa yang disampaikan Mas Adiana Pitupulu itu juga menjadi salah satu rekomendasi Rakernas pertama PDI Perjuangan. Bahwa Rakernas PDI Perjuangan menegaskan pentingnya ruang partisipasi generasi muda untuk berpolitik, berekspresi, dan juga menyampaikan kebebasan berpendapat. Maka, apa yang dilakukan oleh Ketua BEM UGM ini bagian dari kebebasan berpendapat yang memang juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Kita berharap tentu siapapun yang meneror itu, yang tadi disampaikan bahwa itu sudah tidak zamannya, saya kira harus mulai dihentikan. Karena itu justru menimbulkan perspektif yang tidak baik bahwa seolah-olah kita di Republik Indonesia ini sudah tidak lagi ada kebebasan berbicara. Sejauh tetap disampaikan dengan baik, menyampaikan hal-hal kritis, dan memberikan masukan-masukan untuk bagaimana membangun Republik ini, saya kira itu bagian yang memang harus kita didengarkan oleh kita semua. Demikian. Ya, singkatnya begini. Kata lawan kata, data lawan data, buku lawan buku. Jangan kata, data, buku dilawan dengan teror, intimidasi, dan sebagainya. Nggak boleh. Itu membuat kita menjadi bangsa yang secara keberadaban mundur. Clear ya? Clear. Apa lagi? Lu nanya siapa nih? Ke Mbak abang aja sebagai yang ada background legal. Background legal. Gue belum nangkap maksudnya gimana sih? Apakah peraturan presiden itu yang mana peraturan presiden? Tidak mau masuk pada wilayah itu. Tapi kita mau meluruskan dulu bahwa sebenarnya ini loh angkanya, bahwa ini bagian dari anggaran pendidikan. Itu loh, tidak terpisah. Jadi bahwa kemudian ada tafsir yang lain seperti yang lu sampaikan, itu persoalan nomor 2. Yang tidak akan kita bahas di sini karena kita mau menyampaikan dulu pada publik, ini loh fakta-fakta datanya. Dan ini dituangkan dalam peraturan presiden, dituangkan dalam undang-undang tadi ya. Nomor berapa tadi? Undang-Undang nomor 17 tahun 2022. Ah, itu dia. Gitu loh. Clear ya? Ya enak aja lah. Lagi, kalau itu masih akan kita kaji nanti di dalam komisi. Tapi yang ingin kita sampaikan sekarang, menyampaikan faktanya tadi, gitu loh. Bahwa ini ternyata, dan harapan kita, itu dulu. Ya, teman-teman, Adiana Pitupulu minta teror untuk Ketua BEM UGM dihentikan, kata dan data jangan dilawan, intimidasi. Nah, teman-teman, ya ini sedang heboh bahwa katanya ya Ketua BEM UGM ya itu kena teror ya, tentu karena menyampaikan kritikan dan ini yang disampaikan oleh Adiana Pitupulu dari PDI Perjuangan bahwa itu dia meminta supaya itu ya teror semacam itu dihentikan karena ya perbedaan pendapat, kritikan itu ya hal-hal yang wajar bagi negara demokrasi. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yaitu Adiana Pitupulu meminta teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM yaitu Tito Ardianto dihentikan. Demikian Adiana Pitupulu merespon teror terhadap Ketua BEM UGM yang menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG untung hingga 1,8 miliar. Teror sudah nggak laku hidup zaman sekarang. Nah ini yang disampaikan oleh Adiana Pitupulu teman-teman bahwa dia menegaskan ya teror sudah nggak laku hidup zaman sekarang. Duduk di meja sampaikan argumen masing-masing. Menurut saya pelaku teror sudahlah hentikan. Kalau Indonesia mau beradab,
jangan teror, ucap Adian sebagaimana laporan jurnalis. Nah, kemudian Adian mengatakan seharusnya dengan adanya pernyataan yang disampaikan Ketua BEM UGM, pihak yang merasa itu tidak benar menunjukkan data. Nah, kemudian kata lawan kata, data lawan data, buku lawan buku. Ya, jangan kata data buku dilawan intimidasi dan teror, ujar Adian. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional BGN menyebut narasi yang menyebutkan bahwa mitra SPPG memperoleh keuntungan bersih hingga 1,8 miliar per tahun sebagai informasi yang menyesatkan. Pernyataan itu diungkapkan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN bidang operasional Sony Sonjaya merespon video Ketua BEM UGM yang menyebut bahwa mitra SPPG memperoleh keuntungan bersih hingga 1,8 miliar per tahun serta dugaan markup bahan baku hingga isu kepemilikan dapur yang diasosiasikan dengan partai politik tertentu. Mitra mendapatkan untung bersih 1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi, kata Sony Sonjaya Sabtu 21 Februari dalam keterangan yang terima Kompas TV. Nah, kemudian apa yang disampaikan lagi teman-teman? Menurut Sony, angka 1,8 miliar bukanlah keuntungan bersih, melainkan pendapatan kotor maksimal dengan rincian estimasi pendapatan kotor maksimal dengan perhitungan ya 6 juta kali 313 hari operasional minggu libur sama dengan 1,878 miliar per tahun. Kemudian, artinya kata dia ada biaya investasi operasional, pemeliharaan depresiasi, dan risiko usaha lainnya yang juga dikeluarkan. Nah, itu teman-teman ya apa yang disampaikan oleh Adian Apitupulu, ya dia membela ya Ketua BEM UGM, ya di mana bahwa kata Adian ya sekarang bukan lagi waktunya untuk teror-teror semacam itu. Nah, kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM ini. Ketua BEM UGM tantang Prabowo debat terbuka di hadapan mahasiswa. Mau sampai kapan dibohongi orang-orang Bapak? Nah, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM ya terhadap Presiden Prabowo. Dia meminta supaya debat terbuka. Ketua BEM UGM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto, menantang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam forum debat terbuka di kampus. Tantangan itu disampaikan saat Tio Ardianto menjadi narasumber dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak Up. Nah, ini dia ungkapkan ini teman-teman ketika dirinya menjadi narasumber di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up. Dalam pernyataannya, Tio Ardianto menilai kepala negara terlalu bergantung pada laporan dan data yang disampaikan pembantu-pembantunya tanpa membuka ruang uji publik secara langsung. Ia menyebut mahasiswa perlu diberi kesempatan untuk menguji klaim pemerintah di ruang akademik yang terbuka. Menurut Tio Ardianto, pertemuan tertutup tidak cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan lebih memilih dialog terbuka yang dapat disaksikan oleh publik. Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Silakan sampaikan apapun yang Bapak percaya tentang data Bapak, maka mahasiswa akan mendebat itu, ujarnya. Latar belakang kritik kebijakan. Nah, kita melihat teman-teman latar belakang ya kenapa Ketua BEM UGM ini yang mengkritik ya tentang kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Sikap tersebut berawal dari kritik Ketua BEM UGM terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Tio Ardianto sebelumnya mempertanyakan implementasi program tersebut yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi real masyarakat.
Menurutnya, pendekatan berbasis angka dan laporan administratif tidak selalu menggambarkan situasi faktual di lapangan. Dalam pandangannya, realitas sosial perlu diverifikasi secara langsung dengan menemui warga yang terdampak kebijakan. Tio Ardianto juga menyinggung narasi yang menyebut kondisi nasional dalam keadaan baik-baik saja. Ia menilai klaim tersebut perlu diuji melalui dialog terbuka yang memungkinkan perbedaan pandangan disampaikan secara langsung. Pertanyaan kritis kepada Presiden. Tio Ardianto melontarkan pertanyaan reflektif mengenai sejumlah mana informasi yang diterima Presiden benar-benar merepresentasikan keadaan masyarakat, yang mempertanyakan ketergantungan kepala negara pada laporan internal tanpa verifikasi langsung. Maka sesungguhnya Bapak mau sampai kapan Bapak dibohongi oleh orang-orang Bapak, katanya. Permintaan maaf atas diksi kontroversial. Dalam kesempatan yang sama, Tio Ardianto juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat ucapannya yang menyebut Presiden dengan istilah bodoh. Nah, itu teman-teman ya. Kita lanjut bahwa apa yang disampaikan oleh Tio ini, ia mengaku pilihan kata tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di sebagian kalangan. Presiden kita itu kalau bahasa saya, mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini. Dan ya, saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu, ucapnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa istilah tersebut bukan ditujukan sebagai serangan personal, melainkan kritik terhadap tata kelola kebijakan yang dinilainya bermasalah. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM ini, dan Adiana Pitupulu mengatakan bahwa ya itu tidak boleh diteror karena kita berada di negara demokrasi.